Bismillahirrahmanirrahim. As-sama'. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. As-sama'u qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. As-sama'u yushfi as-saqima wa yuhyi ar-ramim. Idza waqa'a min ahlihi ma'a ahlihi fil waqtil qabil lidzalik wal mahallil la'iq bihi wa huwa fitnatun 'ala al-mustami' bil khadhi wal hawa wa 'ala al-musammi' 'ala hadzal wajh. As-sama'u sama' ini maksudnya adalah qasidah. Ya. As-sama' ini berasal dari mendengar, maknanya sama mendengar. Lalu orang mendengarkan qasidah, mendengarkan baca Al-Quran, mendengarkan terutama qasidah, sama itu istilahnya mendengarkan qasidah. Maka di Aceh itu ada tari saman. Saya pernah menyusuri ke tokoh-tokoh di Aceh, apakah ada kaitannya dengan tarikat Samaniyah. Tetapi saya pelajari dan saya tanya tokoh-tokoh Samaniyah, tidak ada tari seperti itu. Maka di Banten, di daerah Petir kalau tidak salah, di situ ada tari saman Banten. Saya datang, saya kunjungi orangnya di atas kampungnya, di atas gunung. Saya temui tokohnya dan saya minta praktekkan tarinya. Tidak teman-teman. Kita lihat prakteknya, lalu saya tanya beberapa hal. Ternyata itu jadi ada tradisi, ada kaitan dengan tarikat. Bahkan di Banten tari saman itu ada tariannya, tarian Sunda. Begitu dipraktekkan, pertama dulu jongkok. Terus saya kenapa jongkok? Tadinya duduk, katanya kena tampilannya di latar, kotor jadi jongkok. Nah, itu namanya menyimpang. Terus dia hadarat gitu, awatnya. Kemudian nari, bukan nari, zikir. Terus berdiri. Nah, terakhir ada begininya. Ada begininya. Stop. Ini. Ya memang dulunya tidak ada. Kalau dia regenerasi belum temurun. Tapi ketika kita diundang di acara seperti acara perkawinan, misalnya diundang untuk tari sama. Nah, orang lihat dengan gerakan aslinya nggak tertarik. Akhirnya penontonnya tidak ada. Itu akhirnya saya bubuhin dengan tari-tari. Begitu coba, lintas ada undangan. Nah, tadinya cuma begini doang, tari sama. Ya. Lalu mulai dari kendangnya, nah, terus sudah mulai begini, orang tepuk tangan semua itu jadi. Saya tanya asal-usulnya, mungkin kayaknya dulu katanya ada Syekh Saman datang ke Banten ngajarin, udah kacau ya. Itu wakil wakal. Setelah saya kaji-kaji, rupanya saman itu samaan. Kita itu kan selalu ditambahi, diakhiri an, qasidahan, tarian, gitu. Jadi samaan, sama, gitu. Nah, karena ini sama ini ada kaitannya dengan wajan di dalam tasawuf. Wajan itu adalah mendengar susunan kata yang berwazan, mendengar susunan kata yang indah, ya, yang isinya mengandung sesuatu nasihat, pujian Allah Tuhan, pujian Nabi, pengalaman spiritual, pengalaman rohani para
aulia itu, nasihat-nasihat sehingga menyentuh perasaan seseorang. Hanya menimbulkan tergantung orang yang mendengarnya, ada sedih, ada gembira, ada takut, ada malu, ada harap, ada nangis dan lain sebagainya. Nah, maka sama kedudukannya dalam tasawuf sangat penting, yaitu qasidah. Sama ini artinya mendengar qasidah. Maka orang berqasidah itu bil ahwal, bukan bil aswat, bukan dengan suara. Kalau dengan suara, ya mungkin jangankan orang lain, kita sendiri dengan suara kita berqasidah, ya, serem, jelek suaranya. Tapi kalau orang qasidah dengan ahwal, dengan jiwa, ya, maka menjadi indah. Seperti orang lagi rindu, lalu kemudian dia menyanyikan lagu rindu, wah, rasanya udah kayak biduan bener. Padahal suaranya ya serem sekali. Kalau lomba jelek-jelek suara mungkin menang, tapi kena qasidah dengan jiwa, maka ya masalah. Nah, di dalam tasawuf itu seseorang, ya, salah satunya murabi ingin juga mengetahui seberapa bersihnya jiwanya, seberapa mudah terkesannya jiwa itu dengan nasihat. Itu juga dengan qasidah. Dilakukan qasidah itu sama juga hati ditamburi oleh cahaya. Maka selalu mereka mengatakan, jika ada qasidah yang bagus isinya, mereka mengatakan fihi anwar, ada nur di dalam hati. Nah, ini qasidah. Kita dulu pernah membaca satu makalah sama di bulan Ramadan. Sama itu maksudnya. Maka sama ini sama ar-Rahmani, sama ar-Rabbani, sama ar-Ruhani. Yang mendengar rohani, karena isinya pujian Allah, pujian seperti tadi yang kita baca, ya muridan kustabihi badir wa qasib man tawahu, wahai murid, beruntunglah engkau, segeralah engkau mendapatkan apa yang kau inginkan. Apa adalah Allah? Allah itu sama, itu artinya qasidah spiritual. Nah, sama ini yushbi as-saqim, mengobati hati yang sakit. As-saqim qalbu, yang sakit jiwanya. Sakit itu sebab apa sih jiwa sakit itu? Ya, sebab terhijab oleh aghyar, ghair, selain Allah. Ya, hati sakit itu kena terhijab oleh selain Allah. Itu. Loh, memang selain Allah itu ada? Kan itu yang ditanyakan. Tidak ada. Karena kita yang disebut selain Allah ini semuanya dari Allah. Selain Allah itu kan seolah-olah tandingan Tuhan, syirik. Ya, tandingan Tuhan, syirik. Ya. Kenapa selain Allah itu ada? Itu bagi orang yang masih nafsunya ya, tinggi, nafsunya menguasai rohaninya. Nafsulah yang memandang ada selain Allah. Itu. Maka sama, ya, sama ini adalah sama ar-Rabbani, sama ar-Rahmani, yang isinya semua ya, ma yutabiqu syara', ya, yang sesuai dengan syariat. Tetapi kalau isinya tentang hawa nafsu, syahwat, ya, itu adalah sama syaitan, namanya sama hayawani, sama syahwani, yang berbeda. Ya. Bukan berarti semua nyanyian itu haram. Ya.
Kalau haram, misalnya nyanyian haram, haramnya haram zati misalnya, bukan haram artinya enak sebabnya. Sekarang kalau orang misalnya nyanyian haram, nyanyian dia pergi ke mall, kan banyak nyanyian, itu kupingnya mesti dicocok sama ya, kampas. Jangan-jangan ya, habis ngaramin masuk ke mall banyak musik, kepalanya joget juga, ya, atau enggak kepalanya ringkih, ya. Wa yuhyir ramim, dan menghidupkan ramim itu mayit. Ramim itu tulang belulang itu ramim. Tapi ini maksudnya ar-ramim qalbu, yang mayit hatinya. Tadi sakit hatinya, ini mayit hatinya. Ya. Idza waqa'a, nah apabila sama ini jatuh min ahlihi, kepada ahlinya, ahli sama. Ahli sama ini para salikin, para muridin. Karena isi qasidah itu semuanya pujian Allah, pujian Rasul, ya, tajribah ruhiyah, pengalaman rohani, dan isinya adalah irsyadat, bimbingan. Maka ada ungkapan mereka, al-irsyad wal irsyad, al-mursyid mursyid. Idza waqa'a min ahlihi, ya, jika jatuh kepada ahlinya, jika terjadi dari ahlinya. Ahli apa? Ahli untuk mendengar. Maka setiap isi ucapan dalam qasidah yang dia dengar itu akan nampak kepadanya dan menjadi hiasan rohaninya itu. Ma'ahlihi, juga bersama ahlinya, ahli sama, ya, bersama ahli sama. Kita kan selalu disuruh melihat segala sesuatu dari Allah, terutama yang baik. Jika kita mendengar qasidah ada nasihat kemudian kita terenyuh, ya, kita tidak tahu itu tidak, kecuali orang yang syuhud. Ya, terus ya, dia terkesan sekali. Kenapa? Karena dia meyakini itu dari Allah. Setiap hidup ini kita dapat mengambil hikmah, tiba-tiba kita mengoreksi dia, ada saya salah. Itu berarti dia mendengar dari Allah langsung pada hakikatnya. Karena tidak ada yang tidak dari Allah, terutama yang baik. Fil waqtil qabil lidzalik, di waktu yang memang qabil lidzalik, ya, di waktu yang tepat untuk itu. Qabil itu artinya yang sesuai, yang qabil, ya, yang memuat sama itu. Ya. Kenapa di waktunya yang tepat langsung? Karena tidak semua waktunya yang tepat. Nah, tidak semua waktunya yang tepat. Maka qasidah itu salah satu adabnya, dia dilantunkan di tempat yang terhormat, masjid misalnya, majelis ilmu misalnya, atau di waktu yang memang tepat, dalam tasyakuran, di dalam waktu yang layak untuk diberi nasihat. Ya. Dulu saya di Mesir bersama Syekhuna, kalau beliau diundang misalnya ada tasyakur, ada muridnya diundang ke rumah tasyakur. Kalau kita kan tahlil, ya, tahlil terus apa lagi tahlil,
karena yang mendapat salikin ya, dia bilang bahwa qasidah ya, dengan rebana satu ya, datang ke rumah melihat qasidah 45 qasidah. Setelah itu beliau kasih nasihat ya. Dan isi qasidahnya madaih, pujian Allah, pujian Rasul, nasihat para awliya. Setelah itu ceramah, dia tausiah 5-10 menit, doa selesai. Kita memandang qasidah itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang spiritual, bukan sesuatu yang ritual, bukan sesuatu yang kalau yang bersifat agama itu apa namanya? Religi, bukan sesuatu yang religi. Tapi kalau ada qasidah rock yang Islam itu religi. Ya, sifatnya hiburan hawa. Kenapa? Karena mereka tidak punya waktu yang jediah kepada Allah. Kata yang kata orang dalam majelis ilmu, nggak ada dia merasa bahwa dia baina yadayillah. Ya. Orang di majelis ilmu nggak ada yang merasa bahwa dia di depan Allah, yang Allah akan berikan ilmu, paham. Ya. Kata di maulid, mereka merokok, ketawa-ketawa. Ya, apa bedanya di warung kopi, nonton bola, apa bedanya? Dan itu jadi budaya. Ya, apalagi sudah itu dilakukan oleh para ulama. Yang mereka la yata'addab bi adabi ahlillah. Maka tidak ada waktu yang memang sesuai. Di zaman dulu dia lagi berqasidah, tiba-tiba datang ahli dunia, dia bukan seorang salik, ahli dunia apa yang dia akan merendahkan dan dia tidak akan suka dengan qasidah ini, kecuali sinden dangdut itu baru suka. Coba orang suka rock, suka dangdut, suka jaipong, suka. Karena itu dia tidak menyadari bahwa itu adalah nyanyian-nyanyian sama syaitani, sama syahwani. Bahwa dengan mendengar, terus hatinya semakin keras, nafsunya semakin menjadi-jadi. Nah maka ketika dengar lagu qasidah, ya, norak, kampungan, geli, gitu. Dan bagi orang sufi, kehadiran orang itu yang akan merendahkan ini, maka itu satu penghinaan kepada kesucian sama itu. Ya, para ulama-ulama sufi dulu berhenti, ya, berhenti saja udah. Kenapa? Karena tidak boleh. Nah maka sama dapat menghidupkan hati yang sakit, dapat menyembuhkan hati yang sakit, menghidupkan hati yang mati ketika jatuh, ya, terjadi dari ahlinya, bersama ahlinya, ya, yang memperdengarkan juga ahlinya, yang mendengar juga ahlinya, dan di waktu yang memang tepat untuk sama. Ya. Wal mahal, dan tempat yang sesuai juga dengan sama itu. Tidak semua tempat. Ya. Wa huwa fitnatun, dan itu juga fitnah. Alal mustami, kepada orang yang mendengarkan bil khawf, dengan nafsu. Al khawf an-nafsani asalnya. Khuzuz nafsani, khawf nafsani, dengan nafsu. Wal hawa syaitani, ya, hawa syaitan. Ya, wa alal musami, dan fitnah juga kepada orang yang mendengarkannya ala hadzal wajh, ya, atas sisi, atas cara seperti tadi itu, cara khawf dan hawa, ala hadzal wajh, yani ala hadzal khawf wal hawa.
yang mendengarkannya juga ahli hawa, yang mendengarnya juga ahli hawa, itu fitnah. Ya. Itu fitnah. Seperti ambil bukunya. Seperti tadi misalnya ada ungkapan begini. In aradta tafna fihi, jika engkau ingin fana kepada Allah, la tusghiri ma'adahu, jangan mendengar yang kepada selain Allah. Hadir qalbak fi ismihi, hadirkan ya, hatimu ke dalam nama Allah. Sakhishu, ya, artinya rasakan. Wafham maknahu, ya, dan pahami maknanya. Wajih wajhah, hadapkan hatimu, wajah hatimu, li wajhihi, kepada Allah saja. Wahtazza, dan akan bergoncang istiaqan lahu, ya, karena rindu kepadanya. Ikhfidi tarfa ladaihi, pejamkan mata di sisinya. Wangzur fi dzatika tarah, engkau akan melihat Allah dalam dirimu. Aina anta min husni, ya, di mana kamu dibanding dalam kebaikan Allah. Tallahi lasta siwa, demi Allah, ya, engkau bukan apa-apa tanpa Allah. Ini sebetulnya kan dia, semua dia. In aradta tafna fihi, jika engkau ingin fana kepadanya, jangan dengar selainnya. Hadirkan hatimu kepada namanya, ya, pejamkan matamu di depannya. Lihat tadi di dalam dirimu, engkau akan melihat dia. Terus di mana kebaikanmu dibanding kebaikan dia? Ya. Apa terusnya? In qila man ta'ni bihi, dari tadi kamu dia ada, siapakah dia itu? Salih, katakanlah terus terang. Waqul, katakanlah, huwa, dia adalah Allah. Ana fihi fani bihi yarani, saya di dalam dirinya, saya di dalamnya, fana dengannya. Yarani kama narahu, dia melihatku sebagaimana aku melihatnya. La narda badalan bihi, kami tidak rela ada gantinya, dan seterusnya. Ahlul hawa fihi tahu, orang yang ahli hawa nafsu, dia sesat dalam mencari Allah, dan seterusnya. Ini jika orang yang membicarakannya, mengucapkannya tidak meresapi, bahkan ahli hawa yang mendengarnya, maka itu fitnah. Ente masuk ke dalam Allah, ente bersatu dengan Allah, itu fitnah, karena bukan ahlinya. Nah, bahkan akan dikatakan bid'ah. Nah, maka qasidah yang bid'ah itu adalah qasidah yang di dalamnya terdapat nyanyian-nyanyian yang melanggar akidah, melanggar syariat, melanggar akal sihat, dan menimbulkan hawa nafsu, ya, menimbulkan hubub dunia, maka itu adalah sama syaitani, ya, dan itu adalah bid'ah, ya, dan itu haram.